meninggal dunia. Ya. Hadits ini bisa saja yang dimaksud adalah, kalau bisa lihat buka surah Al-Insyiqaq, bisa buka surah itu di aplikasi Al-Qurannya. Ya, surah Al-Insyiqaq yang sedang disinggung ini ya, yang sedang dibahas. Ada 25 ayat, sudah lihat surah nomor 84 ya. Coba dilihat ayat 21-nya. Itu memang ada ayat tentang sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak bersujud. Nah, kalau saya tidak tahu aplikasi Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, tapi kalau yang saya memang ada tanda mihrab, ya, berarti disuruh sujud, ya, karena ada kata-kata sujud di situ. Jadi supaya kita connect dengan riwayat ini, ya, itu yang menyebabkan kenapa Abu Hurairah sujud, radhiyallahu anhu, itu ya. Jadi kita perlu titik beratkan sebab sujudnya Abu Hurairah di sini. Yang pertama, beliau sujud pada saat sholat karena sunnahnya sujud pada saat ada ayat sujud. Walaupun ini tidak apa-apa kita nggak sujud, gitu ya. Tetapi sudah kita bahasakan, kita sedang membahas sunnah-sunnah tambahan. Jadi setiap lewat ayat tentang sujud, usahakan sujud walaupun lagi sholat. Kita sujud, kemudian bangun lagi, melanjutkan ayat setelahnya. Kalau dia berada di akhir surah, ya, di akhir surah, misalnya wasjud waqtarib, ya, di dalam surah Al-Alaq, ya, di akhir ayat, maka kita sujud, kemudian kita bangkit, lalu lanjut surah lain, tidak masalah. Walaupun 1-2 ayat, baru kita ruku, kemudian kita i'tidal dan seterusnya, ya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada contoh sunnah yang lain, yaitu Abu Hurairah menambah setelah salam sujud lagi. Jadi di sini kayak ada 2 kali sujudnya. Kalau baca surah Al-Insyiqaq, dibaca pada saat tilawah ayat 21-nya, dan kalau dalam sholat setelah salam Abu Hurairah sujud lagi. Kenapa beliau sujud di sini lagi? Karena perhatikan ayat 21, di sini bukan hanya karena ada perintah kata-kata sujud, tapi perhatikan ya, wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi di sini seperti makna ayatnya sedang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu mereka kalau mendengar ayat Al-Qur'an pun mereka tidak mau tunduk. Makanya Abu Hurairah melakukan sujud lagi selepas salam. Nah, karena ada contoh dari beliau, maka berarti dia masuk dalam sunnah. Dan kalau kita lihat riwayat yang sedang kita bahas, ditanya oleh Abu Rafi, sujud apa yang Anda lakukan ini? Kok setelah salam sujud? Maka Abu Hurairah menjelaskan, ya, aku bersujud setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW.